Qin Yichen berdiri samar di tempat, menyaksikan Ares sang dewa perang dan 12 ksatria kuil pergi. Melihat prajurit yang tersisa di kuil, Qin Yichen memerintahkan. Kamu tetap di kuil, waspadai serangan naga hitam lagi. Sekarang penunggang kuda putih itu terluka parah, giliranmu untuk setia pada kuil. Semua orang pergi seperti yang dijanjikan. Setelah mengatur semuanya, Qin Yichen meminta seseorang untuk membawanya ke paviliun Tianji. Dengan alasan menyelidiki berita suku naga hitam, cari semua berita tentang ketuhanan. Adapun perang, Qin Yichen masih tidak peduli. Dalam pertempuran ini, kuil akan dikalahkan. Di tengah malam, Ezio akhirnya kembali ke Qin Yichen, dan baru kemudian dia melihat Qin Yichen setelah dia menjelaskan urusan monster tingkat 5. Feng, penduduk desa membiarkanmu mengambil ketuhanan ke tanganmu lebih awal. Qin Yichen mengangguk. Hal ini secara alami tidak akan dilupakan. Setelah menjelaskan hal-hal sepele, Ezio ragu-ragu untuk pergi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama di tempat yang sama, Ezio mengatakan masalah di hatinya. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Feng, bisakah kamu membantuku menjawabnya? Qin Yichen meletakkan buku kembali di rak sesuka hati, lalu mengeluarkan buku lain, dan halaman-halamannya terbang. Tanya saja. Ezio ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menghela nafas. Apa itu iman? Mengapa kamu bisa membuat penduduk desa itu begitu setia padamu? Tidak pernah ada rekor seperti itu di dunia ini. Hanya bertemu 2 kali. Anda harus tahu apa itu iman. Jika tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Mendengar pertanyaan semacam ini, Qin Yichen benar-benar ingin menamparkan kepala Ezio dengan tamparan. Anda mengatakan bahwa Anda, seorang pembunuh, tidak memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan bisnis Anda. Apa yang ingin Anda lakukan dengan hal-hal ilusif ini? Apakah Anda ingin memahami pertanyaan-pertanyaan ini dan berencana untuk membuat target tercengang? Qin Yichen sedikit terdiam, dan mengembalikan buku itu ke rak. Kemudian dia mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya. Dalam keadaan Qin Yichen saat ini, itu sudah merupakan operasi dasar yang harus diingat. Hanya dalam beberapa menit, saya selesai membaca buku lain dan menggosok kepala saya. Mungkinkah aku datang ke tempat yang salah? Tidak ada catatan tentang ketuhanan sama sekali. Tidak mungkin. Ketuhanan sangat penting. Tidak mungkin menyebar dari mulut ke mulut. Melihat kembali buku-buku yang padat di sekitar, Qin Yichen merasa sedikit beruntung. Mungkin karena saya tidak menemukan buku yang paling saya butuhkan. Di bawah beban kerja seperti itu, Qin Yichen sepenuhnya terserap, yang dapat digambarkan sebagai sangat fokus. Di sampingnya, Ezio berdiri diam, melihat Qin Yichen masih menolak untuk menjawab. Ezio menundukkan kepalanya perlahan. Dia tahu betapa sulitnya menciptakan ketuhanan, dan betapa banyak masalah yang ada, tanpa memikirkannya. Selama Anda menguasai ketuhanan, Anda memiliki kemungkinan untuk menciptakan dewa. Ini adalah sarana penting yang cukup untuk menumbangkan aturan dunia saat ini. Angin, ingin berada di tangannya sendiri, dan itu bisa dimengerti. Ambil jari kaki Anda dan pikirkanlah, tidak ada yang akan memberikan metode penting seperti itu dengan sia-sia. Ezio menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Tapi itu adalah penduduk desa yang berlama-lama di pikirannya. Dia, orang yang tidak pernah percaya pada dewa dan tidak memiliki keyakinan, telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana orang-orang percaya yang taat itu membentuk berhala Qin Yichen. Pukulan untuk Ezio terlalu besar. Dia sangat ingin tahu. Langkahnya semakin lambat, dan akhirnya berhenti di pintu. Yang mengatakan, Ezio berbalik, menatap Qin Yichen dengan mata tajam. Feng, katakan padaku, aku tidak ingin diganggu oleh masalah ini. Qin Yichen berhenti membolak-balik buku di tangannya, dan sedikit mengangkat alisnya. Di mana anak ini belajar? Postur memecahkan pertanyaan Kasserole sampai akhir. Mungkinkah kali ini Anda telah terangsang dan berubah emosi? Melihat mata tegas Ezio lagi, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan melihat buku di tangannya, tapi tidak membuat gerakan lain. Sebuah cahaya putih bersinar melalui jendela, menerangi Qin Yichen. Ezio mengambil langkah tajam, menatap Qin Yichen yang persis sama dengan dewa yang merekam momen itu, dengan kegembiraan di matanya. Ceritakan. Qin Yichen menoleh dan menutup buku dengan santai. Sepertinya dia harus dibodohi, kalau tidak dia tidak akan bisa mengiringnya pergi. Kamu adalah orang percaya yang setia sekarang. Tetapi bukan siapa yang kamu percayai, tetapi kebenaran. Mata Ezio melebar seolah-olah dia dipukul dengan keras. Menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama, dia akhirnya menundukkan kepalanya, dan tatapan berbeda diam-diam muncul di matanya. Jadi begitu. Terima kasih. Setelah berbicara, Ezio langsung pergi. Gerakan Qin Yichen membeku sesaat, yakin bahwa setelah Ezio pergi, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Adapun apa yang ingin Ezio pahami dan keputusan apa yang harus diambil, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Karena Ezio, satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah metode pembunuhannya. Jika Anda ingin berbicara tentang kekuatan head-to-head, itu benar-benar tidak berhasil. Selain itu,
Bahkan jika dia benar-benar menyadari sesuatu, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk Qin Yichen. Bahkan dalam kasus terburuk, hanya satu lagi kekuatan pihak ketiga yang tidak bergabung dengan Gilgamesh dan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ezio memindahkan masalah ini, dan keuntungan bagi Qin Yichen lebih besar daripada kerugiannya. Qin Yichen tinggal di sini sepanjang hari, yakin bahwa tidak ada berita tentang ketuhanan di dalamnya. Melihat kembali kerak buku yang padat, Qin Yichen yakin bahwa dia tidak membuat kesalahan. Mungkinkah mereka benar-benar menyampaikan rahasia ketuhanan dari mulut ke mulut? Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menepuk kepalanya. Kenapa lupa tentang ini? Setelah memikirkannya, Qin Yichen menoleh dan meninggalkan kuil dan menuju ke desa. Membuang waktu saya. Sejauh ini di dunia ini, bahkan, pencipta, Zeus belum mati. Sebagian besar wilayah bintang utama bertanggung jawab atas darah Zeus. Hanya satu generasi yang telah berlalu. Dengan kata lain, mereka tidak perlu merekam penggunaan ketuhanan sama sekali. Jika ada kesalahan atau kekurangan bisa ditanyakan langsung. Catatan dalam berkas ini tampaknya sangat berlebihan, dan juga memungkinkan untuk memberi orang seperti saya kesempatan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak lagi memiliki ilusi tentang berita ketuhanan. Semuanya hanya bisa dieksplorasi sendiri. Dalam perjalanan ke desa, Qin Yichen tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke hutan lebat di bawah. Monster tingkat 5 yang baru saja memadatkan inti bola daging ketakutan dan membeku di tempat. Menggigil, takut bergerak. Binatang buas adalah yang paling rentan ketika mereka lahir, dan bahkan orang biasa pun bisa mengalahkan mereka menjadi daging. Sekarang ketika saya bertemu Qin Yichen, darahnya ribuan kali lebih kuat darinya. Qin Yichen hanya meliriknya, mengatur lingkaran sihir berikutnya dengan santai, dan kemudian pergi. Tumbuhlah dengan baik, jangan mengecewakanku. Setelah Qin Yichen pergi untuk waktu yang lama, monster tingkat 5 terus berkembang dengan hati-hati. Di bawah penutup lingkaran sihir, segunung kecil daging tumbuh dengan tenang.